Yang terakhir sifat kalam. Kenapa ilmu tauhid atau ilmu akidah disebut ilmu kalam? Salah satu yang melatar belakangi kenapa ilmu akidah dan kenapa ilmu tauhid disebut ilmu kalam, karena saking banyaknya pembahasan di kalangan aliran-aliran yang semuanya mengaku Islam mengenai sifat kalam. Ini pembahasan masalah kalam ini panjang sekali. Nah, kita ringkas. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam yang satu, azali, abadi, tidak bermula, tidak berakhir, tidak dimulai, tidak diakhiri, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Tidak seperti pembicaraan kita. Kalau kita berbicara ada permulaannya, ada akhirnya, ada komanya, ada titiknya, ada jedanya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bikalamin wahidin, dengan kalam yang satu, yang tidak bermula, tidak berakhir, tidak dimulai, tidak diakhiri. Kemudian juga bukan berupa huruf, bukan berupa suara, dan bukan berupa bahasa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah benar-benar memperdengarkan kalamnya yang bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan Nabi Musa paham mengenai kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Rawahul Bukhari. Setiap orang di antara kalian, kata Rasul, akan diperdengarkan oleh Allah mengenai kalamnya pada hari kiamat. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada perantara, tidak ada penengah antara Allah dengan kalian. Nah, jadi pada hari kiamat, kiamat itu kan terjadi selama berapa tahun? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Hari kiamat itu terjadi selama 50.000 tahun, dibagi menjadi 50 tahapan. Masing-masing tahapan itu rentang waktunya adalah 1000 tahun. Jadi mulai dibangkitkannya manusia dari dalam kubur sampai penduduk surga masuk ke dalam surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, itu lama waktunya adalah 50.000 tahun. Dibagi menjadi 50 tahapan. Masing-masing tahapan rentang waktunya adalah berapa tahun? 1000 tahun. Salah satu tahapan itu adalah apa? Hisab. Dan yang menghisab itu langsung adalah yang menghisab itu adalah langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menanyakan kepada setiap orang, tidak hanya manusia tetapi juga jin, menanyakan mengenai apa yang pernah dia yakini selama hidup di dunia, apa yang pernah dia ucapkan selama hidup di dunia, dan apa yang pernah dia perbuat selama hidup di dunia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selesai di dalam menghisab seluruh manusia dan jin itu dalam waktu yang sangat singkat. Makanya Allah menegaskan di dalam salah satu ayat Al-Quran, wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah adalah penghisab yang cepat, ya. Allah menghisab seluruh makhluk manusia dan jin itu dalam waktu yang sangat singkat. Para ulama mengatakan seandainya kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, maka hisab yang dilakukan oleh Allah kepada seluruh manusia dan jin ini akan membutuhkan waktu bertahun-tahun, membutuhkan waktu berjuta-juta tahun. Gus Syauqi saja dalam satu hari berapa keyakinan yang beliau yakini di dalam hatinya, berapa ucapan yang beliau ucapkan dengan lisannya, berapa perbuatan yang dilakukan dengan anggota-anggota badannya. Ketika Allah menghisab Gus Syauqi, apa yang kamu lakukan pada hari ini, jam ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Kemudian pada detik berikutnya, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu yakini, apa yang kamu perbuat. Kemudian pada detik berikutnya, apa yang kamu yakini, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu ucapkan. Pada detik berikutnya, kalau seperti itu hisabnya, maka akan membutuhkan waktu miliaran tahun, bukan hanya berjuta-juta tahun. Karena makhluk itu tidak hanya Gus Syauqi. Makhluk itu juga ada
Gus Afwan, ya. Ada Gus Afwan, ada yang lain juga. Iblis saja umurnya mulai dari zaman dahulu kala sampai nanti mati menjelang hari kiamat, itu sudah berapa miliar keyakinannya, berapa miliar perbuatannya, dan berapa triliun ucapannya. Kalau seandainya kalam Allah Subhanahu wa taala itu biharfin wa sautin wa lughah, berupa suara, bahasa dan huruf, niscaya Allah Subhanahu wa taala membutuhkan bertriliun-triliun tahun untuk menghisab seluruh manusia dan jin. Nah, manusia itu bukan hanya umat Nabi Muhammad, tapi juga ada umat Nabi Adam, ada umat Nabi Idris, ada umat Nabi Syith, ada umat Nabi Nuh, ada umat Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Jin itu umurnya panjang-panjang. Kalau manusia, umat Muhammad rata-rata usia 63 tahun, 60 tahun, ya, sampai 63 tahun. Tapi jin itu ada di antara mereka yang usianya sampai 1000 tahun. Jadi jin usia 100 tahun itu masih kanak-kanak, itu jin kanak-kanak. Jadi jin itu umurnya lebih panjang daripada kita. Ada yang 1000 tahun, ada yang 10.000 tahun, ada yang 20.000 tahun. Ya. Moyang jin, ya, yang bernama iblis, itu usianya sudah berapa juta tahun. Nah, begitu yang disampaikan oleh para ulama. Dalil akli atas sifat kalam adalah seandainya Allah tidak bersifat maha berfirman, niscaya dia bersifat bisu, dan bisu adalah kekurangan, dan kekurangan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini, sering ada pertanyaan, kalau dikatakan bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Lah terus Al-Qur'an yang kita baca itu, kalau kita baca kan berupa suara. Kita lihat tulisannya berupa rangkaian huruf. Kita lihat tulisannya berupa bahasa Arab, dan itu disebut kalam Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan kalam Allah bukan berupa suara, bahasa dan huruf, tetapi mushaf Al-Qur'an yang kita baca itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Bagaimana cara mengkompromikan? Nah, jadi Mas Afan, bagaimana cara menggadukkan ini antara yang keterangan pertama dengan keterangan yang kedua? Antara keterangan yang tadi sudah dijelaskan dengan fakta bahwa Al-Qur'an yang juga disebut kalam Allah itu berupa suara, bahasa dan huruf. Para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an lahu itlaqan. Al-Qur'an itu lahu itlaqan. Al-Qur'an itu memiliki dua penggunaan, memiliki dua pengertian. Yang pertama, ketika disebut Al-Qur'an, ya, maka yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Al-Quran, ya, ketika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah Al-Kalam Al-Dhati alladhi laysa harfan wala sautan wala lughatan. Jadi yang kalau disebut Al-Quran, maka yang dimaksud dalam pengertian yang kedua, dalam penggunaan yang kedua, yang dimaksud adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, ya, atau kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat bagi zatnya, yang bukan suara, bukan huruf, bukan bahasa Arab, dan juga bukan bahasa selain bahasa Arab. Ini pendekatannya begini, kalau saya menulis lafaz Allah di papan tulis, kalau saya menulis lafaz Allah di papan tulis, nah, kemudian saya bertanya kepada panjenengan semuanya, ini apa? Maka tidak salah kalau panjenengan menjawab ini Allah. Tapi ini Allah itu dalam arti bahwa tulisan ini adalah sesuatu yang mengungkapkan bahwa Tuhan yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyembah tulisan Allah yang terdiri dari alif lam lam ha itu. Jadi tulisan Allah itu disebut Allah, Tuhan kita yang wajib kita sembah juga kita sebut Allah. Ketika saya mengatakan kita menyembah Allah, maka yang dimaksud adalah Allah yang tidak serupa dengan segala sesuatu. Kalau kita menunjuk tulisan Allah, ya, kalau saya menunjuk tulisan Allah kemudian bertanya kepada panjenengan ini apa, kemudian panjenengan menjawab ini Allah atau ini tulisan Allah, maka tulisan Allah ini adalah sesuatu atau tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an yang dalam pengertian yang pertama tadi, yang berupa al-lafzul munazzal,
yang berupa lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, itu adalah ibaratun an kalamillahi dzati. Apa? Ibaratun an kalamillah adz-dzati alladzi laisa harfan wala sautan wala lughatan. Jadi Al-Qur'an yang kita baca, yang berupa suara kalau dibaca, kemudian kita lihat berupa rangkaian huruf, tulisan-tulisannya, kemudian berupa bahasa Arab, ini disebut kalam Allah dalam arti apa? Dalam arti ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sebagaimana tulisan Allah itu disebut Allah dalam arti apa? Ibaratun, ya, an Allah subhanahu wa ta'ala alladzi la ilaha illa huwa alladzi la ma'buda bihaqqin illa huwa. Jadi tulisan Allah itu kita sebut Allah dalam arti apa? Bahwa ia adalah sesuatu yang mengungkapkan bahwa Tuhan yang wajib dan berhak untuk kita sembah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya menulis api di papan tulis, api, API, ya, kemudian saya sentuh dengan tangan saya, apakah tangan saya terbakar? Tidak terbakar, ya. Karena ini adalah apa? Sesuatu atau tulisan yang mengungkapkan mengenai api yang bisa membakar. Dua-duanya disebut api. Api yang bisa membakar itu disebut api. Api tulisan yang merupakan ungkapan dari api yang bisa membakar itu juga disebut api. Guru TK itu kalau datang ke kelas, ya, kemudian dia ingin mengenalkan nama-nama binatang kepada peserta didiknya. Apakah guru TK ini kemudian membawa sapi dimasukkan ke dalam kelas gitu ya, bawa kambing masukkan digeret ke kelas, bawa ayam dimasukkan ke kelas, anak-anak ini sapi ini kambing, ini ayam, itu yang dilakukan, ataukah cukup bagi dia untuk membawa gambar sapi, gambar ayam, gambar kambing, dan seterusnya. Kemudian ketika ingin memperkenalkan kepada anak didiknya mengenai sapi, maka dia menunjuk gambar sapi. Gambar sapi itu disebut sapi, ya kan nggak mungkin ketika guru TK bertanya kepada murid-muridnya, anak-anak ini apa? Sapi, Bu Guru. Salah, ini bukan sapi, ini gambar sapi. Ya kan tidak seperti itu kan? Dibenarkan ketika para peserta didiknya mengatakan itu sapi, Bu Guru. Oh iya benar, pintar gitu. Tapi sapi dalam arti apa? Sapi dalam arti bahwa gambar sapi itu adalah sesuatu yang mengungkapkan bahwa ada binatang yang bernama sapi. Binatang sapinya itu disebut sapi, gambar sapi juga disebut sapi. Nah ini hanya takrib ya, bukan berarti menyamakan Allah dengan ini semuanya, tidak. Tapi hanya sekedar takrib ya, bukan tamthil, bukan tasbih, bukan. Tapi ini hanya takrib, hanya mendekatkan kepada pikiran kita yang serba terbatas ya. Jadi sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, itu disebut kalam Allah. Kemudian Al-Quran yang kita baca, yang berupa al-lafzul munazzal, yang berupa lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang berupa bahasa Arab, yang berupa rangkaian huruf, itu juga disebut kalam Allah. Dalam arti apa? Bahwa itu adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Bisa dipahami ya? Semakin paham atau semakin bingung? Paham ya? Alhamdulillah. Jadi ilmu tauhid itu tidak sulit ya. Ilmu akidah itu tidak sulit, gampang. Dan ini bukan ilmu yang daki-daki, itu bukan. Ini ilmu akidah yang dasar. Ini ilmu tauhid yang asas ya. Wajib bagi kita semuanya untuk memahami ilmu tauhid ini. Al-Imam Abu Hanifah dalam Al-Fiqh Al-Akbar, beliau mengatakan wa nahnu natakallamu bil alati wal huruf wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf wal hurufu makhluqah wa kalamullahi ta'ala ghairu makhluq. Kita berbicara, kita manusia, kita para hamba berbicara dengan alat, berbicara dengan organ-organ pembicaraan, lidah dan seterusnya. Dan juga berupa huruf, pembicaraan kita berupa huruf, sedangkan Allah Ta'ala berbicara tanpa alat dan tanpa huruf. Karena huruf-huruf itu adalah makhluk dan kalam Allah Ta'ala bukanlah
makhluk. Jadi pembicaraan semacam apa yang tadi sudah kita kaji, seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan, itu sudah ada pembahasan seperti ini tadi ya. Itu sudah ada di kalangan para ulama salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Fa in qala al-musyabbihatu, ini masih tertulis dalam bahasa Arab, belum sempat menerjemahkan. Fa in qala al-musyabbihatu dalilun ala anna kalam Allah bil harf was shaut qauluhu ta'ala innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau ada kaum musyabbihah, ya orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah itu sama dengan makhluk, mengatakan kepada kita bahwa dalil kami, ya sebenarnya bukan dalil, hanya dalih saja. Jadi dalih mereka untuk menyatakan bahwa kalam Allah itu berupa huruf dan suara adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka jawaban kita bagaimana? Jadi orang-orang musyabbihah selalu mempropagandakan bahwa kalam Allah itu berupa suara, kalam Allah itu berupa huruf, kalam Allah itu berupa bahasa Arab. Salah satu dalilnya kata mereka adalah firman Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Setiap kali Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kun. Nah, kun kan bahasa Arab, berupa huruf, berupa suara. Berarti Allah itu ketika hendak menciptakan sesuatu, pasti Allah mengatakan kun. Kalau dalam bahasa Indonesia jadilah. Gitu. Nah, ini dalil kata mereka, kata orang-orang musyabbihah, kata orang-orang yang sukanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini dalil bahwa Allah itu firman-Nya, kalamnya berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Jawaban kita bagaimana? Fal jawab, law kana al-amru kama tad'un ayyuhal musyabbihatu latanaqadat hadhihi al-ayatu ma'a ghairiha min al-ayat wal Qur'an yata'adad wa la yatanaqad. Jadi kalau seandainya kalam Allah sebagaimana yang kalian sangka, sebagaimana yang kalian gembar-gemborkan, sebagaimana yang kalian propagandakan, itu berupa suara, bahasa dan huruf, seandainya seperti itu, maka ayat ini akan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, akan bertentangan dengan ayat misalkan laisa kamitslihi syai'. Allah menegaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 11 bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Allah tidak sama dengan segala sesuatu itu maksudnya apa? Zat Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Sifat-sifat Allah juga tidak sama dengan sifat-sifat selainnya. Salah satu sifat Allah adalah sifat kalam. Berarti sifat kalam tidak sama dengan kalam makhluk. Sifat kalam Allah tidak sama dengan sifat kalam makhluk. Pembicaraan makhluk, ucapan makhluk. Berarti ayat ini bertentangan dengan surat Asy-Syura ayat 11, bertentangan dengan firman Allah yang lain, fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kalian menjadikan serupa-serupa bagi Allah. Bertentangan dengan ayat walillahil matsalul a'la. Dan Allah itu memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat selainnya. Bertentangan dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Allah tidak setara, tidak sama, tidak serupa dengan siapapun. Padahal Al-Quran itu antara ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak mungkin saling bertentangan, justru saling menguatkan. Ya, yata'adad wala yatanaqad. Nah, makna ayat itu seperti apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya apa? Ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang mudah untuk dipahami adalah penafsiran para ulama yang menyatakan wa innama ma'nal ayati anna Allah yujidul asya'a biduni ta'abin wa masyaqqah wa biduni mumana'ati ahadin lahu. Ay annahu yakhluqul asya'a allati syaa'a an yakhluqaha bi sur'atin bila ta'akhkhurin 'anil waqti alladhi syaa'a wujudahu fi. Nah, jadi makna ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu biduni ta'atin, tanpa rasa letih, wa masyaqqatin, tanpa kepayahan, wa biduni mumana'ati ahadin lahu, tanpa ada yang bisa mencegah, tanpa ada yang bisa menghalang-halangi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ingin Ia ciptakan, yang Ia kehendaki untuk diciptakan bisur'ah, ya, dalam waktu yang sangat cepat, bila ta'akhur, tanpa terlambat, 'anil waqtil ladzi syaa'a wujudahu fi, dari waktu yang Ia menghendaki terjadinya sesuatu itu di dalamnya. Jadi sebagaimana kita mudah sekali mengucapkan kun, ya, sebagaimana kita ketika mengucapkan kun itu mudah,
maka demikian pula Allah menciptakan segala sesuatu itu sangat mudah. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang dikehendaki oleh Allah tercipta. Tidak ada yang bisa mencegah. Allah menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki tanpa rasa letih, tanpa rasa payah, dan tanpa bisa dihalangi oleh siapapun. Jadi maksudnya bukan berarti, ya, ini perlu kita tegaskan, bukan berarti setiap kali Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu kemudian Ia berfirman kun. Kalau seandainya seperti ini, maka Allah tidak ada pekerjaan lain kecuali kun. Kenapa? Karena dalam satu detik Allah menciptakan miliaran makhluk. Dalam hitungan satu detik berapa orang yang lahir, berapa bayi yang lahir. Itu semuanya yang menciptakan adalah Allah. Dalam hitungan satu detik loh, Bos. Ya, bukan dalam hitungan satu hari. Dalam hitungan satu detik berapa orang yang menikah, Mas Afwan? Di seluruh dunia loh ya, di seluruh dunia. Dalam hitungan satu detik berapa orang yang mati? Ya, bom nuklir dikirim oleh Amerika. Ya, berapa miliar itu orang yang mati dalam hitungan satu detik. Dalam hitungan satu detik berapa tetes air hujan yang turun. Itu semuanya yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya setiap kali Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, kemudian Allah mengatakan kun, maka Allah tidak akan memiliki pekerjaan lain kecuali mengatakan kun. Terus begitu. Setiap saat, setiap detik Allah pekerjaannya hanya itu. Nah, oleh karena itu, para ulama tidak ada yang memahami ayat ini dengan makna seperti itu. Jadi ini hanyalah arti kiasan, kun fayakun, ya, itu hanya arti kiasan bahwa Allah itu ketika berkehendak menciptakan segala sesuatu, tidak payah bagi Allah, tidak letih bagi Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu yang Dia kehendaki terjadi, maka terjadilah segala apa yang Ia ciptakan. Begitu, bisa dipahami ya? Jadi jangan sampai kita salah di dalam memahami ayat innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan kemudian juga ada beberapa penafsiran yang lain. Demikian singkat, mudah-mudahan padat dan penuh manfaat ya. Ini biasanya kalau ngaji sifat 20 di pondok pesantren itu sekian pertemuan ya. Ya, bisa 1 bulan. Nah, ini dipadatkan, diringkas dalam 2 pertemuan. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ingin saya tegaskan di akhir kiswah ini bahwa ilmu tauhid itu jangan sekali-kali kita anggap sebagai momok yang sulit dipahami. Ilmu tauhid itu sebenarnya mudah ya. Ilmu akidah, kajian ilmu kalam itu bukan ilmu yang daki ya, kata orang Jawa, dan sulit untuk dipahami, bingung kita di dalam memahaminya. Tetapi dari apa yang sudah kami jelaskan, insya Allah sudah tergambar ya di dalam benak kita masing-masing bahwa ternyata ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam itu adalah ilmu yang mudah dipahami. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.